Sahabat, pernahkah kamu menyadari sebuah pola yang sangat aneh namun nyata dalam kehidupan sehari-harimu? Kamu mungkin sudah berusaha menjaga pikiranmu tetap positif. Kamu bekerja dengan penuh semangat sejak pagi hari dan kamu merasa energi di dalam tubuhmu sangat berlimpah. Namun, tiba-tiba kamu bertemu dengan seorang teman, kerabat, atau rekan kerja yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengeluhkan nasibnya, menceritakan keburukan orang lain, dan menyalahkan keadaan. Setelah percakapan itu selesai dan orang tersebut pergi, apa yang kamu rasakan? Dadamu tiba-tiba terasa sesak, bahumu memberat, dan seluruh semangatmu yang suci tadi seolah menguap lenyap tanpa bekas. Kamu merasa sangat kelelahan secara mental, padahal kamu tidak melakukan pekerjaan fisik apapun. Ketahuilah sahabatku, rasa lelah yang tiba-tiba itu bukanlah kebetulan semata. Kamu baru saja berhadapan dengan seorang vampir energi, dan tanpa kamu sadari, interaksi tersebut tidak hanya menghisap kebahagiaanmu, tetapi juga sedang melubangi kantong rezekimu secara gaib. Banyak dari kita yang terjebak dalam ilusi heroisme yang salah kaprah, sahabat. Kita merasa harus menjadi pendengar yang baik bagi semua keluh kesah orang lain demi terlihat sebagai manusia yang berempati dan berbudi luhur. Namun, kita lupa bahwa batin kita memiliki kapasitas pertahanan yang terbatas. Menampung keluhan, kedengkian, dan energi keputusasaan dari orang-orang toksik di sekitarmu ibarat meminum air racun sedikit demi sedikit setiap hari. Ia tidak langsung membunuhmu, tetapi secara perlahan merusak sistem kekebalan nasibmu. Energi positif yang seharusnya kamu gunakan untuk merancang masa depan, mencari ide bisnis, atau berdoa dengan khusyuk, justru terkuras habis hanya untuk menetralisir racun emosional yang mereka tinggalkan di dalam kepalamu. Kebocoran energi inilah yang menjadi penyebab utama mengapa rezekimu seringkali ikut-ikutan seret, macet, dan sulit berkembang. Uang sangat membenci energi keputusasaan, bahkan jika energi itu hanyalah hasil tertular dari teman dekatmu sendiri. Pada video kali ini di seri Rahasia Tenang dan Lapang Hati ini, kita akan membongkar tuntas benang merah rahasia antara siapa yang ada di sekelilingmu dengan seberapa tebal isi dompetmu. Kita akan membedah sains mutakhir tentang bagaimana otak kita dirancang untuk meniru kemiskinan atau kekayaan orang lain secara otomatis tanpa persetujuan kita. Lebih jauh lagi, kita akan mengaplikasikan ilmu tingkat tinggi, rapi, bersih, dan terang yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, bukan lagi untuk menyapu lantai rumahmu, melainkan untuk menyortir dan membersihkan lingkungan pergaulan sosialmu. Bersiaplah untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat berani dan membebaskan jiwa ini, sahabatku. Karena setelah kamu benar-benar menyadari betapa mahalnya harga sebuah lingkungan yang beracun, kamu tidak akan pernah lagi rela menukarkan masa depan emasmu hanya demi menjaga perasaan orang-orang yang terus-menerus menarikmu ke dasar jurang penderitaan. Mari kita mulai proses pembersihan sirkel pertemanan yang agung ini bersama-sama. Mari kita bedah fenomena penularan nasib ini menggunakan kacamata ilmu neurosains yang sangat presisi. Di dalam otak manusia, Tuhan menciptakan sebuah jaringan saraf khusus yang sangat menakjubkan bernama cermin neuron atau mirror neurons. Saraf ajaib ini bertugas layaknya sebuah antena penerima dan pemancar yang terus-menerus merekam, meresapi, dan secara otomatis meniru emosi, gerak-gerik, serta frekuensi dominan dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Ketika kamu duduk berlama-lama dengan seorang teman yang selalu mengeluh tentang kemiskinan, menyalahkan pemerintah, dan bergosip penuh kedengkian, saraf cermin di otakmu sedang aktif melakukan proses download atas seluruh energi negatif tersebut. Secara biologis, otakmu dipaksa untuk ikut merasakan kepanikan dan kemiskinan mereka,
Proses transfer energi emosional ini terjadi tanpa bisa kamu cegah. Kamu secara harfiah sedang menyelaraskan gelombang nasibmu dengan nasib buruk mereka, sehingga frekuensi penarik rezekimu hancur berantakan tersapu oleh pesimisme yang menular. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkanlah kehidupan dan rezekimu saat ini seperti sebuah kapal pesiar megah yang sedang berlayar membelah samudra luas menuju Pulau Harapan. Kapal pesiar itu dirancang dengan sangat kokoh, terbuat dari baja terbaik, dan mampu bertahan dari hantaman ombak raksasa sekalipun. Krisis ekonomi global, kegagalan bisnis, atau masalah eksternal lainnya hanyalah ombak di luar sana. Mereka tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapalmu jika batinmu tetap tenang. Namun apa jadinya jika kamu mengizinkan penumpang-penumpang beracun naik ke atas kapalmu? Mereka tidak ikut mendayung, mereka justru diam-diam membawa bor dan mulai melubangi dasar kapalmu dari dalam ruang kabin. Teman yang selalu mengeluh, meremehkan impianmu, dan menyedot energimu adalah penumpang beracun itu. Kapalmu tidak tenggelam karena badai di luar. Kapalmu tenggelam perlahan-lahan secara menyedihkan karena ada orang dekat yang membocorkan lambung kapal rezekimu dari dalam. Kebocoran energi empati atau empathic drain ini memiliki perhitungan harga ekonomis yang sangat mahal dan merugikan. Ketika kamu menghabiskan waktu 1 jam saja mendengarkan keluh kesah yang penuh aura kebuntuan dari seorang teman yang toksik, maka sistem sarafmu akan kebanjiran hormon stres kortisol hasil dari efek mirror neurons tadi. Akibatnya sungguh fatal, sahabatku, yaitu sisa waktu 23 jam di hari itu akan kamu jalani dengan perasaan hampa, tidak bersemangat, dan kehilangan fokus. Kamu kehilangan intuisi tajam yang seharusnya membantumu melihat peluang investasi yang menguntungkan. Kamu kehilangan kesabaran saat melayani pelanggan sehingga mereka lari ke pesaingmu. 1 jam yang beracun itu telah merampok potensi omzet dan penghasilan yang seharusnya bisa kamu raih hari itu. Inilah bukti nyata bahwa kemiskinan itu menular. Menjaga jarak dari orang-orang yang miskin harapan bukanlah sebuah kesombongan, melainkan sebuah tindakan penyelamatan diri yang paling logis. Sahabatku, di video sebelumnya kita telah belajar betapa luar biasanya efek membersihkan ruangan fisik di dalam rumah tangga kita. Sekarang, kita harus bisa menerapkan konsep rapi, bersih, dan terang ini ke dalam struktur tak terlihat yang bernama lingkungan pergaulan sosial. Gini sahabatku, coba renungkan sejenak. Apalah gunanya memiliki rumah yang wangi, lantai yang mengkilap, dan jendela yang terang benderang jika setiap hari kamu terus membukakan pintu untuk tamu-tamu yang membawa masuk energi lumpur penderitaan ke dalam ruang tamumu? Kamu menyapu lantai fisikmu dengan susah payah, namun membiarkan lantai jiwamu kotor, diinjak-injak oleh racun pesimisme orang lain. Ini adalah sebuah kontradiksi spiritual yang akan membuat alam semesta kebingungan mengirimkan rezeki kepadamu. Mulai detik ini, kita juga harus menyadari bahwa menyortir teman, memilih dengan siapa berbicara, dan membatasi akses interaksi adalah bentuk penataan ruang batin yang akan membuka jalan tol menuju kelimpahan finansial yang sesungguhnya. Tahap pertama dari revolusi sosial ini adalah menerapkan ilmu bersih secara tegas dan tanpa rasa bersalah. Bersih berarti kamu memiliki keberanian sebagai seorang ksatria untuk mencabut gulma-gulma beracun dari taman kehidupanmu. Mulailah melakukan pembersihan kontak di telepon genggammu, singkirkan akun-akun media sosial yang hanya berisi pameran kebencian, dan perlahan-lahan putuskan ikatan batin dengan kerabat yang kerjanya hanya datang untuk meminjam uang namun tidak pernah bertanggung jawab. Memaafkan mereka itu adalah sebuah keharusan demi kedamaian hatimu sendiri, namun membiarkan mereka tetap memiliki akses untuk merusak ketenangan hidupmu adalah sebuah kebodohan yang nyata.
Lepaskanlah genggamanmu pada orang-orang yang hanya berfungsi sebagai jangkar pemberat di kaki kapalmu. Ruang kosong yang tercipta dari kepergian orang-orang toksik ini nantinya akan bertindak sebagai daya hisap vakum yang dengan cepat akan menarik kehadiran guru-guru bijak dan sahabat-sahabat baru yang berkualitas. Tahap selanjutnya adalah mengaplikasikan ilmu rapi yang berarti menetapkan batasan atau pagar pelindung energi yang sangat terstruktur. Rapi bukanlah berarti kamu menjadi manusia antisosial yang arogan, membenci semua orang, dan mengurung diri di dalam gua yang gelap. Rapi di sini itu berarti kamu bertransformasi menjadi seorang CEO yang sangat tegas atas perusahaan ruang pikiranmu sendiri. Kamu menata dengan presisi siapa saja yang berhak mendapatkan akses waktu prioritasmu dan siapa yang hanya boleh berinteraksi seperlunya saja. Jika kamu secara kebetulan terpaksa harus bekerja di lingkungan kantor yang penuh dengan tukang gosip, buatlah batasan batin yang sangat rapi. Berikan senyuman kesopanan secukupnya. Berbicaralah hal yang penting saja, namun jangan pernah mengizinkan hatimu ikut larut dalam pusaran emosi kelam mereka. Ketegasan dalam menjaga tatanan pagar pergaulan inilah yang akan melindungimu dari kebocoran energi. Saat pergaulanmu tertata dengan rapi, maka alur kedatangan rezekimu juga tidak akan pernah salah alamat atau tumpang tindih. Kemudian, masuklah kita pada tahapan yang paling membahagiakan, yaitu ilmu terang. Setelah taman pergaulanmu bersih dari gulma pesimisme dan pagarnya tertata dengan rapi, kini saatnya kamu mengundang masuk cahaya matahari kehidupan. Mulailah secara sadar dan sengaja mendekatkan dirimu kepada komunitas, forum, atau individu-individu yang selalu membicarakan tentang gagasan masa depan, solusi bisnis, rasa syukur, dan kebaikan hidup. Bergaulah dengan mereka yang matanya berbinar-binar saat membicarakan impian, dan yang tutur katanya selalu memancarkan harapan. Kehadiran orang-orang berkualitas ini akan bertindak layaknya lampu kristal yang sangat terang di dalam ruang batinmu. Saraf cermin di otakmu kini akan mulai merekam, meniru, dan menduplikasi frekuensi keberanian dan kekayaan yang mereka miliki. Kamu tidak sedang memanfaatkan mereka, kamu sedang melakukan sinkronisasi frekuensi cahaya. Dalam pendaran cahaya pergaulan yang terang inilah, jalan rezekimu yang tadinya gelap gulita akan terlihat sangat jelas dan mudah untuk dilewati. Bayangkanlah sensasi kelegaan fisik yang sangat luar biasa ketika kamu akhirnya berada di dalam sirkel pertemanan yang rapi, bersih, dan terang ini. Sama persis seperti rasa damai saat kamu duduk di sebuah lobi hotel bintang 5, berdekatan dengan orang-orang yang berfrekuensi tinggi akan membuat sistem saraf parasimpatikmu menjadi sangat rileks. Kamu tidak perlu lagi memasang kuda-kuda pertahanan karena takut dikritik. Kamu tidak perlu merasa iri atau dihakimi. Jantungmu berdetak dengan irama yang tenang dan senyuman di wajahmu mereka secara alami tanpa perlu dipaksakan. Dalam kondisi keheningan sosial dan penerimaan tanpa syarat inilah, hormon bahagia seperti oksitosin dan serotonin akan membanjiri tubuhmu. Tubuh yang bahagia adalah konduktor atau penghantar arus energi uang yang paling sempurna di jagat raya. Kekayaan akan dengan mudahnya mengalir masuk ke dalam hidupmu karena kamu tidak lagi sibuk memblokirnya dengan ketegangan emosional akibat drama pertemanan yang murahan. Apa yang kita bahas ini sejatinya adalah proses untuk menyelaraskan diri kembali dengan hukum abadi alam semesta yang maha agung. Perhatikanlah sebatang pohon yang bijaksana saat pergantian musim tiba. Pohon itu tidak akan pernah memegang erat dan menangisi daun-daun coklatnya yang sudah mati dan membusuk. Dengan penuh keikhlasan, pohon itu akan melepaskan daun-daun kering tersebut agar jatuh berguguran ke tanah. Ia tahu persis bahwa memelihara bagian yang sudah mati hanya akan membebani aliran nutrisi ke seluruh tubuhnya. Hanya dengan menggugurkan bagian yang mati itulah
tunas-tunas hijau yang baru dan segar bisa tumbuh kembali menyambut matahari. Kita pun harus belajar pada kearifan pohon ini. Gugurkanlah hubungan-hubungan sosial yang sudah mati, yang membusuk, dan yang hanya menguras nutrisimu. Keberanianmu untuk melepaskan hal yang beracun adalah syarat tak terbantahkan untuk mengundang musim semi kelimpahan ke dalam kebun nasibmu. Maka langkah konkret dan berani yang harus kamu lakukan mulai hari ini juga adalah melakukan audit lingkungan batin. Siapkanlah secari kertas dan pulpen, lalu tuliskan 5 nama orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu setiap harinya. Tatap nama-nama tersebut dengan kejujuran spiritual yang tajam. Tanyakan pada nuranimu, apakah orang-orang ini bertindak sebagai panel surya yang mengisi daya hidupku, ataukah mereka adalah lintah yang menyedot habis semangat suciku? Jangan menipu dirimu sendiri demi gengsi persahabatan yang palsu. Jika kamu menemukan nama-nama yang selalu membawa aura keputusasaan dan membuat dadamu terasa berat setelah berinteraksi, inilah saatnya bagi kamu untuk memundurkan langkah kakimu secara perlahan dan elegan. Kamu tidak perlu menyatakan perang atau membenci mereka, cukup cabut selang suplai energimu dari mereka. Simpanlah energi emasmu itu untuk merawat keluargamu, membangun kerajaan bisnismu, dan menyembah Tuhan dengan hati yang khusyuk. Ketika kamu akhirnya berhasil mengamankan ruang pergaulan hidupmu dengan konsep rapi, bersih, dan terang ini, kamu akan langsung merasakan sebuah ledakan kekuatan inner authority atau kewibawaan batin yang luar biasa besar. Energi kehidupan yang selama bertahun-tahun selalu bocor sia-sia untuk melayani drama keluhan orang lain, kini mengumpul, memadat, dan kembali bersatu secara utuh ke dalam pusat dadamu. Kamu merasa sangat utuh, berdaulat penuh, dan benar-benar merdeka. Dengan cadangan energi yang berlimpah ruah ini, kamu kini bisa mengambil langkah-langkah bisnis yang berani, merancang mahakarya kehidupan, dan menarik peluang-peluang emas dengan kelenturan sikap yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu bertransformasi menjadi sebuah pusaran magnet kelimpahan yang terus berputar naik ke atas. Orang-orang hebat dan berkualitas akan mulai berdatangan secara misterius untuk menawarkan kerjasama kepadamu, karena mereka secara gaib sangat tertarik pada aura kebersihan dan kejernihan jiwamu yang murni, yang kini telah terbebas dari segala belenggu hubungan yang toksik. Kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kelapangan hati bukanlah sebuah kebetulan nasib yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan sadar untuk selalu menjaga kesucian ruang fisik dan ruang batinmu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berada di dekatmu. Jika kamu berada di antara 5 orang yang terus mengeluhkan kemiskinan, dapat dipastikan bahwa engkau akan menjadi orang miskin ke-6. Pilihlah dengan sangat bijaksana siapa yang berhak menempati kursi tamu di dalam pikiranmu. Bersihkanlah lambung kapal rezekimu dari penumpang-penumpang yang diam-diam membawamu tenggelam, agar engkau bisa berlayar dengan gagah menembus samudera kemakmuran menuju pelabuhan kedamaian yang abadi. Mulailah harimu besok pagi dengan keberanian baru untuk melindungi batas sucimu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini, sahabatku yang tegas dan berani. Teruslah membersihkan sirkel pergaulanmu dan saksikan nasibmu berubah terang. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.